Bab 84. Cinta, stop. Untuk apa lagi dia memanggilku? Tahu juga dia sama sekali tidak akan membantuku. Dia hanya mengandalkan hasil riset sialannya itu. Terlebih aku juga tidak tahu dia sebenarnya. Siapa dia, apa kekuasaan dan pengaruhnya. Ia seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Mana mungkin aku bisa percaya begitu aja? Kalau aku percaya, sama aja dengan menjerumuskan diri sendiri ke jurang penyesalan nantinya. Entah, aku juga tidak tahu apakah ibu-ibu di pasar itu sudah menyebarkan fotoku di media sosial. Jika iya, maka aku tidak perlu lagi di sini. Dalam sekejap mata, Dante pasti akan datang dan membuat kerusuhan. Sama aja. Apalagi? Tanyaku menatapnya dengan tatapan menantang. Tanpa ada hujan, tanpa ada angin, dia menarik tanganku masuk ke dalam ruangan tadi, mengunci pintu dengan seenaknya. Plak, ini adalah hal yang pantas dia dapatkan. Berani sekali dia mengaturku. Sudah dibilang kalau aku tidak lagi mempercayainya, masih tetap aja mencoba mengaturku. Memangnya dia siapa dalam hidupku? Hadirnya hanya sepintas aja, membuatnya begitu berkuasa. Jangan halangi saya. Maaf, saya sudah tidak punya urusan dengan Anda. Ujarku mencoba membuka kunci pintu ini, tapi dia dengan cepat mengambil kunci itu dan menyembunyikannya di balik jas sucinya. Apa yang Anda inginkan dari saya? Tanyaku sangat dingin dan sangat formal. Apa kamu mau jadi pembunuh? Tanya Jerry langsung. Aku menatapnya cengok, tidak mengerti dengan yang dia katakan. Memangnya siapa yang aku bunuh? Sama sekali tidak ada orang yang mau dekat denganku. Lalu aku membunuh siapa kalau bukan diriku sendiri? Aku tertawa hanya sebentar. Setelah itu menatap Jerry dengan tatapan dingin. Entah kenapa, setiap kali melihat Jerry, membuatku teringat dengan ucapannya yang menyuruhku untuk menggugurkan kandunganku. Andai pria ini menjadi seorang ibu, dia tidak akan mengatakan dengan begitu mudah. Iya benar, aku seorang pembunuh. Pembunuh diriku sendiri, lanjutku mengambil kunci itu dengan paksa dari balik sakunya, dan membuka pintu dengan cepat sebelum dia menghalangiku lagi. Aku berhasil keluar, menutup pintu itu dengan keras sampai menimbulkan suara yang sangat besar. Aku keterlaluan, padahal di sampingku ada pasien lain. Sepanjang lorong memikirkan bagaimana caranya melanjutkan hidup lagi. Terlebih tidak mungkin bagiku berlama-lama di sini. Tidak ada harapan bagiku dengan mereka. Aku dan si kembar akan berjuang bersama. Bagaimanapun caranya nanti. Kakak, kalian pasti akan bahagia, nak. Gumamku sambil mengelus si kembar sepanjang lorong rumah sakit. Untung aja aku tidak perlu menunggu untuk waktu yang lama. Baru saja keluar dari rumah sakit sudah ada angkutan umum yang menunggu. Sepertinya memang tercipta untuk membawaku berserta luka ini. Saat kakiku hendak naik, tanganku ditarik lagi. Aku tahu siapa orang ini. Lama-kelamaan, aku merasa dia hampir sama dengan Reno. Datang membantu yang pada akhirnya menjebakku dengan hubungan yang tidak bisa aku mengerti, yang pada akhirnya mengantarku kembali pada cinta Dante. Setidaknya aku bisa memastikanmu aman sampai di rumah Saira. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini adalah yang terakhir. Setelah ini anggap aku sebagai orang lain, ujar Jerry, menarikku ke parkiran. Aku membiarkannya karena dia juga sudah berjanji kalau ini adalah yang terakhir. Setelah ini tidak ada lagi hubungannya denganku. Dia sudah tidak berhak untuk ikut campur. Namun yang membuatku penasaran adalah mobil yang ia gunakan. Mobil kemarin sangatlah berbeda dengan yang sekarang. Bahkan ini setara dengan mobil Dante. Fix, pria ini sudah menyembunyikan sesuatu padaku. Aku berharap setelah ini dia tidak lagi menggangguku. Berharap dia menjauh dariku. Saira, mungkin aku hanya akan sampai hari ini saja di rumahnya. Besok pagi aku akan pergi. Tidak ada alasan bagiku untuk bertahan terlalu lama. Mereka sudah cukup repot membiarkanku tinggal di rumah mereka. Sepanjang perjalanan, aku merasa Jerry memperhatikanku terus. Dia melihat ke depan, kemudian menengok ke arahku. Aku tidak mungkin salah, bahkan aku sampai melengos darinya ketika dia melihatku. Kamu seharusnya diam di rumah sakit, Cinta. Kamu tahu kalau penyakitmu itu sangatlah serius, ujar Jerry mencoba memecah keheningan. Aku diam, 1000 bahasa. Tidak lama, kita sudah sampai di rumah Saira. Aku langsung keluar tanpa mendengar ucapan terakhir darinya. Seperti janjinya,
Setelah itu kita tidak punya urusan lagi. Kedatanganku disambut oleh Saira dan ibunya. Saira langsung membantuku masuk ke dalam kamar, membantuku berbaring dalam keadaan yang sangat nyaman, menyelimuti dengan sangat baik. Saira gadis yang begitu baik. "Mbak, istirahat yang banyak ya mbak, jangan buat Saira khawatir lagi seperti di pasar tadi siang," ujar Saira. Aku hanya tersenyum saja menanggapi dirinya. "Apa Saira harus menghubungi suami mbak ya?" Aku langsung membulatkan mata. Nyatanya mereka berdua sama aja, maka tidak heran kalau aku ingin cepat pergi dari rumah ini. Tidak ada alasan lain lagi untuk bertahan. "Jangan sekali-kali menghubungi dia Saira, kamu tidak pantas melakukannya," jawabku ketus, membalikkan badan, membelakangi Saira yang tampak kecewa setelah aku mengatakan itu. Aku hanya ingin istirahat, baik raga dan hatiku sudah lelah, sangat lelah. Aku terbangun karena kelaparan. Aku teringat kalau belum ada makanan yang masuk ke dalam perutku hari ini. Pantas aja si kembar mengganggu tidurku. Perlahan tapi pasti, aku turun dari ranjang dan keluar dari kamar. Baru saja melangkah, aku mendengar suara orang yang sangat aku rindukan saat ini. Suara polos dan merdu yang membuatku jatuh cinta itu kembali terdengar. Langsung aku menoleh ke sumber suara, ternyata dari televisi. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, kalau Dante sedang menggendong Zafon. Mereka seperti berada di satu perayaan yang entah apa itu. Sepertinya sangatlah penting sampai-sampai pakaian mereka begitu formal. Ketampanan keduanya terpancar. Aku tidak salah jika merindukan keduanya. Membatu, sekitar air mataku lolos kala melihat ada Danita yang tersorot di dekat Dante. Kenapa mereka bisa bersama dan go public? Jangan bilang kalau Dante benar-benar menuruti permintaanku terakhir di surat perpisahan itu. Kami sangatlah penasaran apakah Bapak Dante akan kembali dengan mantan istri. Terlebih yang ikut bersama Bapak sekarang adalah mantan istri dengan putra pertama, bukan dengan istri sahnya saat ini. Tanya salah satu reporter seperti mewakili pertanyaanku saat ini. Sontak aku mengelus perutku, menenangkan si kembar yang belum bisa meraih kebahagiaannya. "Sabar sayang, kita akan bahagia pada waktu yang Tuhan tentukan." "Tentu saja tidak. Saya hanya kebetulan bertemu dengan mantan istri saja," jawab Dante. Dia terlihat baik-baik saja. "Benarkah? Hanya aku yang tidak baik-baik saja?" Saira dan keluarganya belum mengetahui keberadaanku di belakang mereka. Andai mereka tahu, mungkin mereka akan mematikan televisi tersebut atau mengalihkan channel. Dan apa ini? Kenapa Zafon malah meminta digendong oleh Danita? Dan dengan senang hati, Danita mengambil Zafon dari Dante. Terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Tapi melihat mereka yang seperti itu membuatku sadar diri. Danita memang lebih pantas terlihat di media dibandingkan denganku. Hanyalah gadis biasa. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Astaga, jangan bilang kalau itu adalah perempuan pertama mereka. Zafon bukan anak yang seperti itu. Dia bukan tipe orang yang akan dekat dengan orang yang baru dia kenal. Atau selama ini Dante diam-diam membawanya ke Danita. Atau selama ini honeymoon diam-diam Danita menemuinya. Kenyataan ini membuatku semakin pusing. Lalu, di mana istri sah Anda, Pak Dante? Kami ingin melihatnya. Apa yang akan terjadi kalau mantan istri dan istri sah bertemu di acara besar ini? Pasti beritanya akan mengalahkan berita si pemilik pesta. Ujar salah satu lagi. Mereka seperti memancing Dante. Aku melihat Dante terdiam. Dia menunduk dan tersenyum tidak jelas. Ada apa dengan pria itu? Please, jangan tersenyum seperti itu. Aku merindukanmu sayang, masih cukup jauh jarak kebahagiaan untuk kita berdua. Istri saya sedang hamil anak kembar, jawab Dante. Kalau ku tidak salah tangkap, air matanya berlinang. Astaga, jangan menangis sayang, ketampananmu akan semakin berkurang kalau kamu menangis. Saya terlalu sayang pada mereka dan tidak membiarkannya ikut acara seperti ini. Saya tidak ingin istri saya kelelahan. Apakah saya bisa mengatakannya dari sini? Dia pasti sedang menonton saya di rumah. Tentu saja Dante berbohong. Apalagi air matanya itu. Aku benci melihatnya begitu lemah di depan banyak orang. Tentu saja Pak, kami juga ingin mendengar kata cinta yang selalu Bapak utarakan pada istri tercinta Bapak, ujar mereka. Jujur, aku tidak bisa menahan tangis ini. Melihatnya menangis semakin membuatku menangis. Aku menahan suaraku yang keluar. Sayangku, anakku. Dante berhenti. Dia sesenggukan. Sontak semua menjadi hening.
Tidak cukup dengan kata cinta saja. Kamu tahu kalau aku lebih mencintaimu dari apapun itu. Bagaimana ya mengatakannya? Entah, mendengar Dante mengatakan ini membuatku sakit hati. Jaga anak-anak kita, aku akan menjemputmu secepatnya. Kamu tenang aja. Putra kita sangat menyayangimu, tapi ingat sayang, jangan jauh-jauh dariku. Dante sesenggukan, menangis di depan umum. Ini pasti menjadi berita yang sangat booming. Terlebih Dante seperti mengungkapkan apa yang terjadi saat ini, kalau aku tidak bersama mereka. Aku tidak sanggup menjalani hari tanpa kamu, ucap Dante terakhir kali dan membalikkan badannya, membelakangi media. Dia menangis, aku bisa melihat betapa ringkihnya pria itu. Tidak sayang, kamu tidak sendirian. Aku juga tidak bisa hidup tanpamu. Ini memang menyakitkan, tapi tunggulah. Wow, sepertinya ada sesuatu dengan rumah tangga pasangan heboh kita ini. Bagaimana dengan Zafon? Zafon sayang mama dong tentunya. Kini kamera tersorot ke Zafon yang lekat dengan Danita. Beo Zafon. Aku tertawa, tersenyum mendengar suaranya. Astaga, inilah rasanya memecah celengan rindu dari jarak jauh. Zafon sayang mama, tapi Zafon mau mama Danita yang jadi mama Zafon, ujar Zafon dengan begitu teganya. Zafon, bentak Dante. Tangisku pecah, Saira dan keluarganya spontan menoleh ke belakang. Mereka langsung mematikan televisi, menatapku dengan tatapan kasihan. Saira hendak mendekatiku, aku langsung menghentikannya, masuk ke dalam kamar dengan cepat dan mengunci pintu. Rasa sakit apa lagi ini? Seakan tidak pernah berakhir. Tuhan, sudah berapa kali aku katakan, aku lelah, aku tidak mampu. Jangan bebani aku dengan rasa sakit ini. Please, ini sangat sakit. Aku sampai menekan dadaku yang terasa begitu sesak. Sama seperti kemarin, mataku tidak bisa diperankan sedikit pun. Air mata ini lolos terus, tak bisa dicegah. Entah, mataku sudah terasa berat, memanas. Hatiku sudah bisa didinginkan, terlalu sakit untuk dikatakan baik-baik aja. Tidak, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Dengan susah payah, rasa pusing yang berkelabat hebat bisa aku tahan. Terlebih, aku tidak makan kemarin. Sama sekali tidak ada makanan yang masuk. Hanya cairan infus aja yang memberontak masuk ke dalam tubuhku. Mengambil jaket, memakainya, dan keluar dari kamar ini. Aku melihat Saira yang berlari menghampiriku, mengabaikannya dan tetap pada tujuan utama, pergi lagi. Mbak mau kemana? Tanya Saira melihatku kebingungan. Aku mengaratkan jaketku keluar dari rumah Saira. Aku akan pergi sejauh mungkin. Aku lebih percaya pada diriku sendiri. Jika memang Dante adalah jodoh, maka kita akan bertemu lagi. Entah di dunia ini dalam keadaan kacau atau nanti. Tanpa kata apapun, aku keluar dari rumah yang sudah memberiku kasih sayang sepintas ini. Terima kasih, aku akan ingat jasa kalian selamanya. Dengan uang yang tersisa, aku gunakan untuk membeli tiket kereta api Yogyakarta Solo. Kini tidak ada lagi yang tersisa. Aku tidak punya uang sepeser pun. Aku hanya punya keberanian kabur dari segalanya. Menunggu cukup lama, kereta masih belum berjalan. Selagi menunggu, aku memperhatikan banyak orang yang berlalu lalang. Aku yakin dari sekian banyak orang di tempat ini, pasti ada yang sedang bersedih seperti yang aku rasakan saat ini. Entah sejak kemarin malam sampai sekarang, hatiku tidak berhenti sakit. Sakitnya bakteri sembilu, sesak membuatku tidak bisa bernapas dengan baik. Perhatian, sesaat lagi kereta api nomor KA 648 diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Solo Balapan dengan waktu keberangkatan pukul 6.28 dan tiba pukul 7.48. Kepada penumpang untuk bersiap-siap, terima kasih. Meski kepala terasa begitu pening, aku masuk ke kereta api yang sudah siap mengantarkanku ke kota Solo. Semoga kita itu bisa membuatku bisa melupakan rasa sakit. Mengambil tempat duduk yang pas dan selagi menunggu penumpang yang lain masuk dan mengambil bagian mereka. Modal nekat hanya sendiri, sungguh kenapa aku begitu nekat? Karena cinta aku menjadi seperti ini. Karena sayang aku terluka hebat. Tapi aku tidak akan melupakan kota Yogyakarta
yang memberiku warna meski hanya sebentar aja. Siapapun kalian yang sudah membantuku, tunggu aku kembali dan membalas semuanya. Kalian istimewa, seperti namanya, bahkan dalam hatiku. Cari di setiap sudut, sayup-sayup aku mendengar keributan, seperti di malam kepergianku dari rumah Dante. Tapi itu tidak mungkin terjadi padaku lagi. Mereka tidak akan tahu keberadaanku sekarang. Aku sudah jauh dari jangkauan mereka. Cepat! Suara ribut mereka membuatku tidak bisa istirahat dengan tenang. Meski hanya sebentar saja, aku melihat kemana suara keras itu berasal. Menoleh ke depan tidak ada. Aku berdiri menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya aku dengan pria yang aku lihat sekarang ini, berdiri dengan gagah di depanku. Dante, beoku pelan. Tubuhku gemetar, tidak menyangka akan melihatnya di depanku. Aku pasti bermimpi karena melihatnya di televisi tadi malam. Dia tidak mungkin menemukanku. Ana, ujarnya. Suara itu, tidak. Aku tidak mungkin salah. Suara itu benar-benar suara suamiku, cintaku. Bahkan wajahnya pun sama. Hanya saja ada sedikit kekacauan yang terlihat darinya. Ini benar suamiku, Dante Cullen. Stop, jangan mendekat. Aku menghentikan langkah Dante yang akan mendekat. Hal ini membuatku lemas, sampai aku harus berpegangan di tiang dekatku. Pulanglah sayang, ujarnya. Aku menatap Dante. Astaga, bahkan hatiku tidak tahan untuk memeluknya sekarang juga. Ingin sekali memeluknya, mengatakan padanya kalau sekarang aku sangat membutuhkannya. Tubuhku akan perlahan sirna. Aku hanya mengatakan itu, tidak bisa melanjutkannya. Malah tangisku yang ingin berteriak dalam kesakitan ini. Pulanglah, aku sudah menjemputmu, ujar Dante perlahan mendekatiku. Belum saja, malah aku yang lebih dulu memeluk Dante. Tangisku pecah dalam pelukannya. Tubuh ini memang pantas sebagai tempatku bersembunyi, berlindung. Hangatnya pelukan Dante membuatku tidak mau terlepas darinya. Anakku, beo Dante, suaranya terdengar sumbang. Untuk apa aku pulang? Untuk melihat menceraikanku dan menikah dengan Danita, seperti keinginan putra kita? Tanyaku dalam pelukan Dante. Tidak sayang, jawab Dante. Tidak, kamu pasti akan melakukannya. Kamu menyakitiku, Dante. Dear Solo, ajarkan aku lupa. Biarkan aku bahagia. Aku siap dengan segala kehancuran di dalamnya. Culunku, Zafonku, berbahagialah.